Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Saifullah. Di sini izinkan saya untuk menjawab soal UTS yang kemarin. Nah, di sini nomor satunya soalnya tentukan nilai dari variabel A, B, dan C dari kesamaan matriks berikut ini. Nah, seperti gambar di atas ya. Nah, dan yang ditanya itu A sama dengan dan A sama dengan BT. Langsung saja ya Asep menjawab. Nah, jadi untuk mengerjakan soal yang berikut ini, pertama kita masukin dulu ya isi dari matriks A sama matriks B-nya. Nah, habis itu udah ada ya kan, kayak gini ditulis ulang aja matriks A sama matriks B nya, lalu matriks B nya dibikin transpose. Nah, ada lambangnya ya, T di kanan pojok atas. Nah, di transpose itu kita mengubah yang asalnya baris menjadi kolom. Jadi itu kan ada C min 6B. Nah, pinggirnya ada 2A. Nah, itu kan baris. Nah, kalau di transpose itu baris dirubah menjadi kolom, kolom dirubah menjadi baris. Jadi posisi 2A ditukar sama 4A tambah 2. Jadi hasil B transposnya itu yang pertama C min 6B ya, masih sama. Yang kedua ditukar sama yang 2A ya, sama 4A tambah 2. Nah, jadi di bawah C min 6B 2A, lalu di atas ya, atas kanan 4A tambah 2, lalu di bawah masih sama ya, 2B tambah 14 di bawah kanan. Nah, udah ketemu nih B transposnya, A sama B transposnya kan udah ada. Nah, yang ditanya itu kita suruh nyari nilai A. Nah, saya di sini mencarinya menggunakan metode yang ada satu huruf aja gitu, A saja gitu. Ya, misalkan di sini ada yang ada nilai hurufnya tuh cuma satu gitu, biar memudahkan, karena kan nilai huruf itu belum diketahui. Kalau misalkan 2 itu agak susah. Nah, jadi di sini yang Asep temukan itu yang huruf A-nya itu sendiri ada di persamaan 2, yaitu 4 sama dengan 4A tambah 2. Nah, kayak di pinggir ya. Nah, habis itu saya bikin metode bilangan kanannya dipindahin ke kiri. Nah, kalau bilangan kanan dipindahin ke kiri itu jadi dikurang 2. Nah, di kirinya itu jadi dikurang 2. Kebetulan kan di situ ada 4 tambah 2. Asep 2 nya dipindahin ke kiri, kan di kiri ada 4 ya. Jadi yang di kiri itu 4 dikurang 2 sama dengan 4A ya, yang tadi. Nah, 4 dikurang 2 sama dengan 2 kan. 2 sama dengan 4A. Nah, sekarang si 4A nya dipindahin lagi ke kiri. Nah, jadi dibagi 2 dibagi 4. Nah, yang kali ini tuh dibagi. Kenapa dibagi? Karena ada bilangan yang tidak diketahui, yaitu A kan, huruf. Nah, jadi 2 dibagi 4 hasilnya 1/2 A. Jadi A sama dengan 1/2. Nah, untuk yang B ya, Asep menggunakan persamaan ketiga. Di situ tuh kayak gambar di atas ya, 2B sama dengan 2A. Nah, A nya kan sudah diketahui ya, 1/2.
Nah jadi sama dengan 2B sama dengan 2 dikali 1/2, karena 1/2 nya tuh A yang tadi udah diketahui. Nah lalu sama dengan 2B sama dengan 1. Nah habis itu buat nentuin B nya berapa, kan 2B sama dengan 1 nih. Nah si 2 itu dipindahin ke kanan lagi, jadi dibagi. Nah jadi hasilnya tuh B sama dengan 1 bagi 2 atau per 2. Nah karena 1/2 itu udah paling sederhana ya, jadi hasilnya B sama dengan 1/2. Nah untuk bagian yang C ya, bisa menggunakan persamaan yang D, dimana di situ nilainya 3C sama dengan 2B tambah 14. Kan B nya udah diketahui tadi 1/2. Nah di sini tinggal kita tulis lagi 3C sama dengan 2 kali 1/2 tambah 14 kayak di gambar. Nah tinggal tulis lagi ya, 2 kali 1/2 kan 1 ya. Nah tinggal tulis lagi 3C sama dengan 1 tambah 14. Nah di sini tuh udah 1 tambah 14 15. Nah habis itu si 3 di samping C nya tuh, di depan C nya tuh dipindahin ke kanan lagi. Jadi operasi aritmatika pembagian. Jadi operasi pembagian. Nah setelah itu jadi si cara mencari C itu 15 dibagi 3. Nah hasilnya C sama dengan 5. Lanjut ke soal nomor 2 ya. Di sini soalnya tuh tentukan nilai dari variabel A, B, C, dan D. Nah di sini ada soal A ya, nilainya tuh matriks 2, isinya A 1 2 D tambah matriks 3, isinya tuh negatif 1 C B negatif 3 kayak digambar, sama dengan matriks 3 isinya 5 4 7 negatif 5. Nah lalu jawab ya. Nah untuk menjawabnya tuh kita salin dulu kedua salinan matriks yang di soal tadi. Matriks 2 A1 2D tambah matriks 3 negatif 1 C B negatif 3 sama dengan 3 5, isinya 5 4 7 negatif 5 ya, kayak digambar. Nah lalu di sini tuh menggunakan operasi aritmatika tambah ya. Nah jadi si 2 di luar matriks tadi, nah itu dikali semua elemen yang ada di dalam matriks. Nah jadi kan yang A yang pertama itu kan yang tadinya A menjadi 2A, itu hasil dikali 2 karena A nya gak ada nilai, ditambahin 2 aja, disimpan. Nah lalu 2 dikali 1 2 kan, jadi di bawahnya ada 2. Nah lalu di kanan atas yang tadi nilainya 2 dikali 2 jadi 4. Nah, di bawah sama huruf belum diketahui, jadi 2D tambah sama kayak tadi, semua bilangan tuh dikaliin sama bilangan 3 yang di dalam matriks itu, semuanya dikaliin sama bilangan 3 yang ada di luar matriks, sama dengan hasilnya yang tadi tulis lagi 5 4 7 negatif 5. Nah lalu kita tinggal itu udah ketemu ya, kita tinggal cari
sekarang pertama A-nya. Nah, A-nya Asep mengambil dari persamaan 1 ya. Kebetulan itu A-nya cuma 1 ya. Nilai nggak diketahuinya cuma 1, jadi gampang. Nah, nilai di situ 2A tambah negatif 3 sama dengan 15. Nah, lalu si negatif 3 nya Asep pindahin ke kanan ya, jadi tambah. Pokoknya kalau bilangan dari kiri ke kanan jadi tambah, kalau dari kanan ke kiri jadi kurang, di operasinya dikurang. Nah, lalu jadi 2A sama dengan 15 tambah 3. A sama dengan 18 dibagi 2. A sama dengan 9. Jadi hasil A nya itu 9. Oke ya, untuk bagian B Asep mengambil persamaan 2 ya, yang nilainya 4 tambah 3B sama dengan 21. Seperti tadi ya, Asep pindahin 4 di kirinya ke kanan. Nah, yang tadi asalnya plus menjadi minus. Jadi di situ 3B sama dengan 21 kurang 4 yang tadi ya, jadi minus. Nah, lalu hasilnya kan 21 kurang 4 sama dengan 17 ya. Nah, si 3B nya tuh si 3 nya dipindahin lagi ke kanan, jadi pembagian ya. Nah, jadi B hasilnya sama dengan 17/3. Karena 17/3 gak bisa disederhanain, nah, jadi hasilnya 17/3 untuk bagian B. Lalu lanjut mencari bagian nilai C. Nah, nilai C Asep mengambil persamaannya dari persamaan 2 ya. Di situ nilainya 2 tambah 3C sama dengan 12. Nah, tulis ulang dulu ya, kayak di gambar di atas. 2 tambah 3C sama dengan 12. Nah, seperti biasa 2 nya dipindahin ke kanan, yang tadinya plus menjadi minus. Nah, jadi 3C sama dengan 12 dikurang 2. Nah, jadi sama dengan 10 kan. Nah, si 3 depan C nya dipindahin lagi ke kanan, menjadi operasi pembagian ya. Nah, jadi C sama dengan 10 bagi 3. Karena 10 bagi 3 udah sederhana, jadi C sama dengan 10/3. Lalu bagian D nya, disitu Asep mengambil persamaan yang keempat. 2D tambah negatif 9 sama dengan negatif 15. Seperti kayak tadi ya, 9 di kiri, negatif 9 di kiri, Asep pindahin ke kanan. Nah, yang tadinya negatif menjadi positif seperti biasa. Jadi 2D sama dengan negatif 15 ditambah 9. Negatif 15 tambah 9 hasilnya negatif 6 ya. Nah, lalu si 2 nya biasa dipindahin lagi ke kanan menjadi operasi pembagian. Jadi D sama dengan min 6 dibagi 2. Nah, hasilnya negatif 3. D sama dengan negatif 3. Jadi D itu sama dengan negatif 3. Nah, untuk selanjutnya nomor 3 ya. Soalnya diketahui matriks A sama dengan nilainya A 2B 4 3C, dan matriks B nilainya 2C dikurang 3B, lalu ada A, lalu 2A tambah 1 dan B tambah 7. Nah, jika A sama dengan 2B transpose ya, BT, maka tentukan nilai B. Soal kayak di atas ya. Nah, langsung Asep menjawab ya. Jadi kan A sama dengan 2B transpose. Nah, Asep salin dulu ya.
nilai A sama nilai B nya. Nah di situ udah tersalin kan nilai A nya yang A 2B 4 3C sama dengan matriks 2 lalu isinya 2C kurang 3B A 2A tambah 1 B tambah 7. Nah, si B nya kita bikin transpose, nah yang tadi asalnya baris menjadi kolom, nah kayak yang sebelumnya Asep tukar A ini jadi di kanan atas, 2A tambah 1 nya jadi di kiri bawah. Nah habis itu kan di soalnya 2BT, nah si 2 nya itu kan belum dioperasiin ya sama Asep. Nah lalu setiap bilangan yang sekarang itu yang udah ditranspose itu dikali 2 semuanya, masing-masing dikali 2. Nah jadi hasilnya tuh 4 negatif 6B 4 kurang 6B 4A tambah 2 2A lalu yang terakhir 2B tambah 14. Nah udah ketemu kan ya semua, matriks A, matriks 2B transpose udah. Lalu kita tinggal cari seperti yang soal suruh ya, nilai B. Nah Asep di sini mencari nilai B. Nah kebetulan Asep tuh karena kalau langsung mencari nilai B ada nilai A nya ya, nilai A nya belum diketahui di persamaannya. Nah jadi Asep memilih mencari dulu nilai A nya, nah menggunakan persamaan yang 2 ya, 4 sama dengan 2A. Nah si 4 nya Asep pindahin ke si 2 nya dipindahin sama Asep. Nah jadi A jadi dibagi ya, jadi seperti biasa A sama dengan 4 dibagi 2. Nah jadi A itu sama dengan 2. Setelah itu Asep baru bisa mencari B nya. Nah untuk nilai B nya Asep menggunakan persamaan yang ketiga ya, yang disitu hasilnya nilainya 2B sama dengan 4A tambah 2 ya. Nah A nya kan sudah diketahui, jadi tinggal dimasukin ya, 2B sama dengan 4 dikali 2 tambah 2. Nah 2B sama dengan 8 tambah 2. Nah seperti biasa 2 di depan B saya pindahin ke kanan supaya menjadi pembagian ya, supaya menjadi gampang untuk mencari nilai B nya. Nah jadi B sama dengan 10 per 2. Nah nilai B sama dengan 5. Oke, lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, di sini soalnya jika matriks A sama dengan 1, nilai elemennya 3, 2, 4, 0, 2 seperti di gambar ya, dan B sama dengan 4, negatif 1, 0, 2, 1, 0, nah, seperti di gambar. Nah yang ditanyakannya itu adalah BA transpose, mohon maaf ya itu A nya ke bawah kanan, jadi takutnya salah persepsi ya, malah jadi A dikali BA transpose, sebenarnya A nya tuh di kiri, jadi yang dicari itu cuma BA transpose. Nah untuk pengerjaannya itu yang pertama saya masukin ya matriks B nya, nah lalu dikali matriks A. Nah untuk pengerjaan operasi aritmatika perkalian ya di matriks, nah jadi si bilangan kiri dari kiri
atas, lalu ke kiri kanan, lalu ke kiri tengah, lalu ke tengah kanan, nah lalu selanjutnya kiri bawah, kanan bawah. Kebetulan karena ini matriksnya kolom ya. Nah habis itu di sini langsung dimasukin ya. Nah berarti dari kiri atas dulu 4 dikali 1, nah, tambah, nah sekarang 2. Nah jadi atas misalkan ini ada 4 ya, 4 ini dikaliin sama 3 yang di atas, 3 nilai di atas matriks B ya. Nah lalu untuk matriks yang di kanan atas ya, yang nilainya 2 itu dikaliin sama yang bawahnya, kebalikannya ya. Iya, kalau yang 4 tadi sama yang atas, nah kalau yang 2 sama yang bawahnya. Jadi ada 3 nilai di setiap 4, ada 3 perkalian ya, 4 kali 1, 4 kali 2, 4 kali 0. Begitupun 2 ada 3 perkalian, ada 3 nilai, 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 2. Nah seterusnya seperti itu ya, sama sampai ke bawah, sampai terakhir. Nah habis itu udah ketemu nih ya. Nah hasilnya jadi udah, nah setelah perkalian itu ditambahin kan ya, kayak di atas ini ya. Mungkin kalau ditambahin nggak usah dibahas lah ya. Nah lalu hasilnya itu dari B dikali A itu seperti di gambar ya. Hasilnya itu matriksnya kiri atas ada 10, lalu bawahnya 1, lalu bawahnya 0. Tengah atas ada 16, bawahnya 2, lalu bawahnya lagi 0. Nah, kanan atas ada 4, bawahnya 2, bawahnya lagi 0. Itu hasil dari matriks B dikali A atau matriks BA. Nah yang ditanyakan matriks BA transpose. Nah di sini Asep mengubahnya ke matriks BA transpose seperti yang Asep jelasin sebelumnya ya. Yang tadinya baris menjadi kolom, yang tadinya kolom menjadi baris. Nah, jadi hasilnya seperti ini, 10. Jadi dari kiri kolom ke bawah ya, 10, 16, 4. Nah dari tengah ya, di kolom dari atas ke bawah 1, 2, 2. Dari kanan ke bawah 0, 0, 0. Jadi hasil dari BA transpose seperti ini. Nah lalu lanjut ke soal nomor 5 ya, yaitu identifikasi jenis matriks berikut ini. Nah ada 4 matriks ya, A, B, C, dan D. Untuk matriks yang A, saya menjawab matriks diagonal karena semua elemennya 0 kecuali bagian diagonalnya. Nah untuk matriks B, saya menjawab matriks 0 karena semua elemennya berisi 0. Lalu untuk matriks C, Asep menjawab matriks persegi karena setiap kolom, jumlah kolom dan jumlah barisnya sama. Nah lalu untuk matriks BD, Asep menjawab matriks skalar karena setiap semua nilai elemennya 0 kecuali bagian diagonalnya. Namun bagian diagonalnya itu bernilai sama, yaitu negatif 4. Jadi matriks D adalah matriks skalar. Mungkin sekian dari Saifullah. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.